Sulfa masih mematung di depan kamar itu. Kedua kakinya mendadak susah digerakkan. Wanita berjubah hitam dengan kukunya yang panjang dan hitam merayap dan mendekat ke arah Sulfa. Rambutnya yang panjang menjuntai menutupi wajahnya sehingga tak terlihat dengan jelas. Hanya dalam sekejap mata, sosok mengerikan itu sudah ada di hadapan Sulfa. Entah apa yang terjadi, lidah Sulfa seketika keluh. Ia tidak bisa mengucapkan sepatah kata apapun. Wajahnya pun berkeringat dingin. Ingin sekali ia lari dan meminta tolong. Tapi sekujur tubuhnya seakan membatu, sulit sekali digerakkan. Sulfa lalu dicekik. Tubuhnya ditarik masuk ke dalam kamar. Pintu seketika tertutup dengan sendirinya. "Jangan!" Dari kejauhan, Anjani berteriak saat melihat Sulfa dibawa oleh makhluk itu. Anjani menangis lantaran tidak bisa berbuat apa-apa. Jauh sebelum Mojosari kena kutukan, kampung itu sebenarnya tempat yang nyaman dan tentram. Setiap tahunnya selalu ada pernikahan yang digelar di kampung itu. Semuanya baik-baik saja. Tidak ada mitos sinting yang mengatakan kalau pernikahan adalah sebuah kesialan. Tapi itu dulu, ketika kampung itu dipimpin oleh Ki Abidin. Ia adalah tetua kampung sebelum Ki Suratman. Saat itu Ki Abidin adalah orang terkaya di Mojosari. Lain halnya dengan Ki Suratman. Dulunya ia adalah orang miskin yang bekerja sebagai kulit cangkul di sawahnya Ki Abidin. Ki Suratman menikahi Kanti, seorang gadis Mojosari. Mereka berdua tinggal di gubuk reot yang terletak di tengah persawahan milik Ki Abidin. Setiap hari kerjaan Ki Suratman dan Kanti mengurus sawah majikannya itu. Mereka sangat patuh kepada Ki Abidin. Selain mengurus sawah, Ki Suratman juga dipekerjakan untuk menjaga kambing Ki Abidin. Ada 5 ekor kambing yang diurus Ki Suratman. Setiap sore ia mencari rumput untuk memberi makan kambing-kambing itu. Semua berjalan baik-baik saja hingga pada suatu hari Ki Suratman tertimpa masalah. 1 ekor kambing etawa yang ia urus tiba-tiba mati. Sedangkan itu adalah kambing kesayangan Ki Abidin. Kejadian itu membuat Ki Abidin marah besar. Ki Suratman dimaki-maki. Kanti juga tidak luput dari amarah Ki Abidin. Padahal kematian kambing itu bukan kesalahan Ki Suratman, sebab ia sudah mengurusnya dengan baik. Kematian kambing itu murni disebabkan oleh penyakit. "Bangsat kau Suratman, kau apakan kambingku Sumpah Ki, aku sudah mengurusnya dengan benar. Sekarang memang sedang musim penyakit," jawab Ki Suratman. "Alah, alasan saja. Kau dan istrimu memang kacung sialan." Ki Suratman tidak terima dicaci separah itu. Ia sangat sakit hati. Ia berjanji akan melakukan apapun demi balas dendam pada Ki Abidin. Tengah malam Ki Suratman pergi ke hutan Gantarawang. Itu adalah hutan terlarang dan sangat angker. Hutan itu sangat jarang dijamah manusia. Semua orang tahu kalau di sana ada sumur keramat yang menjadi sarang setan. Konon dulunya di sana ada pengantin perempuan yang mati bunuh diri dengan cara loncat ke dalam sumur. Ki Suratman ingin minta petunjuk kepada roh pengantin itu agar bisa kaya dan menjadi terhormat di Mojosari. Lebih dari itu, ia ingin membunuh Ki Abidin dengan cara gaib. Setelah sempat nyasar, akhirnya Ki Suratman berhasil menemukan sumur keramat. Sumur itu dirimbuni semak belukar. Ki Suratman harus membersihkannya terlebih dahulu sebelum melakukan ritual. Ki Suratman duduk sila di depan sumur sambil membakar kemenyan untuk mengundang makhluk gaib. Ia tidak tahu kalau di atas pepohonan banyak makhluk halus yang sedang memperhatikan tingkahnya. Tidak lama setelah menyan itu dibakar, muncul sesosok wanita berjubah hitam dari dalam sumur. Ia merayap mendekati ke arah Ki Suratman. "Nyai, tolong aku. Aku mau kaya raya dan balas dendam kepada Ki Abidin," bisik Ki Suratman sambil terus menunduk.
Wanita itu menjulurkan lidahnya yang panjang, lalu menjilati pipi Ki Suratman. Kemudian dari dalam mulutnya, ia mengeluarkan segumpal daging berwarna hitam pekat. "Istrimu harus makan ini," kata makhluk mengerikan itu dengan suara parau. "Baik, Nyai." Ki Suratman mengambil gumpalan daging itu, lalu memasukkannya ke dalam kantong plastik hitam. Sebelum subuh, Ki Suratman sudah tiba di saungnya. Kanti masih tidur pulas. Buru-buru Ki Suratman membangunkan istrinya itu. "Kanti, bangun! Kanti!" Ki Suratman mengguncangkan tubuh istrinya. "Ada apa, Mas?" tanya Kanti masih dalam keadaan mengantuk. Ki Suratman mengeluarkan segumpal daging dari dalam plastik. "Makan ini." Ia menyodorkan daging tersebut ke wajah mulut Kanti. Kanti menolak, sebab daging yang disodorkan suaminya bergerak-gerak seperti hidup. Ia merasa jijik. "Kamu harus makan ini. Aku mau kaya," bentak Ki Suratman. Ia mencekoki Kanti, memaksanya untuk menelan daging tersebut. Ketika daging berhasil ditelan, punggung Kanti tiba-tiba terasa panas, seperti dibakar. Kanti mengamuk dan berteriak seperti cacing kepanasan. Ki Suratman tidak tahu apa yang akan terjadi dengan istrinya itu. Di punggung Kanti ada benjolan yang bergerak-gerak, membuat Kanti semakin berteriak kesakitan. Ia pun jatuh pingsan. Dan keesokan paginya, saat Ki Suratman bangun, Kanti sudah tidak ada di saung. Ia menghilang entah kemana. Kampung Mojosari geger lantaran Ki Abidin dan semua keluarganya mati mengenaskan di rumahnya. Ada lubang di punggung mereka. Itu seperti lubang bisul yang baru saja pecah. Di sisi lain, kejadian itu membuat Ki Suratman sangat bahagia. Akhirnya dia bisa balas dendam kepada majikannya itu. Ia merasa sangat puas. Sementara itu si Kanti sudah dirasuki oleh makhluk jahat di dalam tubuhnya. Ia sering menghilang dan datang kembali secara tiba-tiba. Bahkan Kanti sulit diajak bicara. Ia lebih banyak diam dan kadang mengerang sendiri kalau tengah malam. Kekayaan Ki Suratman memang bertambah dari waktu ke waktu. Dia juga menjadi tetua di Mojosari, menggantikan Ki Abidin. Namun yang tidak ia sadari adalah soal imbalan di balik keberhasilannya itu. Ki Suratman tidak tahu kalau kematian pengantin perempuan di kampungnya disebabkan oleh setan yang ia puja di sumur keramat. Ada seorang pengantin Jawa yang pernah bunuh diri di sumur keramat itu. Roh pengantin itu cemburu dengan setiap mempelai perempuan yang baru menikah. Oleh karena itu, ia selalu mengincar pengantin perempuan dan membunuhnya. Setelah tahu, Ki Suratman tidak dapat membiarkan begitu kematian setiap mempelai perempuan di Mojosari. Ia pun sudah mendatangi sumur keramat itu dan meminta agar tumbalnya diganti dengan kambing atau kerbau. Tapi tetap saja, setiap ada yang menikah di kampungnya, si mempelai wanita selalu mati. Bahkan kematian itu dengan cara yang sama, yaitu bermula munculnya benjolan di punggung mereka. Ki Suratman sempat mendapatkan petunjuk melalui mimpi. Ada seorang kakek tua yang memberitahu Ki Suratman kalau si pengantin mau selamat, Kanti harus dipasung dalam gubuk yang terpisah dari permukiman warga. Pernikahan juga harus digelar tengah malam dan di dalam gubuk Kanti. Ki Suratman menuruti petunjuk dalam mimpinya. Ia lalu menikahkan pasangan janda dan duda. Hasilnya, pasangan itu selamat. Ki Suratman pun merasa berhasil. Ia tidak tahu kalau yang selama ini menjadi tumbal hanya pengantin yang masih perawan. Hal itulah yang menyebabkan Anjani mati. Dia menjadi korban setan sumur keramat. Bima mengenakan kembali pakaiannya, lalu pergi dari rumah Ki Suratman. Namun sebelum masuk ke dalam mobil, dari kejauhan ia mendengar suara perempuan meminta ampun. Bima tidak jadi pulang. Penasaran, ia pun mencari sumber suara perempuan itu.
Setelah ditelusuri, ia melihat Ki Suratman sedang menyeret paksa seorang perempuan tua. Perempuan itu tidak lain adalah Mbok Hafsah, pembantu Ki Suratman. "Aku tahu apa yang telah kamu lakukan, Mbok," teriak Ki Suratman sembari menyeret paksa Mbok Hafsah menuju sumur keramat. "Ampun Ki, ampun." Bima terus mengikuti mereka dari belakang. Sesekali ia bersembunyi di balik pepohonan agar tidak ketahuan Ki Suratman. Setibanya di sumur keramat, Ki Suratman mendorong Mbok Hafsah hingga tersungkur di depan sumur. "Warga kampung kena penyakit ternyata gara-gara Mbok Hafsah. Ngapain Mbok di sumur keramat ini ya?" Ki Suratman memarahi pembantunya itu. Ada garam yang ditaburkan di sekeliling sumur itu. Ia tahu kalau selama ini Ki Suratman melakukan pemujaan setan yang membuat warga Mojosari menderita. Tapi yang dilakukan Mbok Hafsah malah berakibat fatal. Setan penghuni sumur itu marah besar sehingga wabah penyakit menyerang warga Mojosari. "Kau harus menghentikan kutukan itu, Ki. Kasihan warga kita," kata Mbok Hafsah. "Aku memang salah, Mbok, tapi aku lagi cari jalan keluarnya biar warga kita selamat. Dan sekarang Mbok Hafsah malah mengacaukannya. Pantas saja warga kita kena penyakit. Ini sumur keramat, Mbok, sarangnya setan." Bima menguping percakapan mereka. Ia tidak menyangka kalau dalang dari semua ini adalah Ki Suratman, orang yang justru sangat Bima percaya omongannya. "Kau harus mati, Mbok." Ki Suratman menarik lengan Mbok Hafsah. Lelaki itu akan menjerumuskan pembantunya tersebut ke dalam sumur. "Jangan, Ki!" teriak Bima. Ia lari menghampiri Ki Suratman. "Bangsat kau, jangan ikut campur urusan kampung kami," bentak Ki Suratman sambil mengeluarkan keris yang ia ikatkan di pinggang. Keris itu diujamkan ke arah perut Bima. Untungnya Bima masih bisa menghindar. Ia kemudian menghantam perut Ki Suratman dengan dengkulnya. Itu membuat lelaki tua itu terjungkal. Rupanya Ki Suratman tidak mudah menyerah. Ia bangkit kembali, lalu menebaskan kerisnya. Kali ini ia mengarahkan pusakanya ke leher Bima. Namun lagi-lagi Bima mampu menepisnya. Keris itu lepas dari genggaman Ki Suratman. Dengan cepat Bima meraih keris itu, lalu menancapkannya di leher Ki Suratman. Ia terkapar dan mengembuskan nafas di tempat di samping sumur keramat. Bima segera membawa Mbok Hafsah keluar dari hutan. Mereka berdua sudah tiba di Mojosari. Lalu Mbok Hafsah mengajak Bima untuk masuk ke rumah Ki Suratman. "Dari dulu Mbok sudah tahu kalau Ki Suratman itu jahat," kata Mbok Hafsah. "Tapi kenapa Ki Suratman tega berbuat seperti itu, Mbok?" tanya Bima. "Dia sakit hati pada Ki Abidin yang tak lain adalah majikannya dulu." Mbok Hafsah membuka sekeping keramik lalu mengambil kotak yang pernah Bima temukan. "Ini gigi taring dan rambutku. Sengaja aku tanam di rumah ini sebagai salah satu ritual untuk menghancurkan kutukan kampung Mojosari. Kusertakan juga foto pernikahan Ki Suratman dengan Kanti, biar mereka ikut binasa. Tapi ternyata ritualku malah berakibat fatal," jelas Mbok Hafsah. "Mbok tenang saja. Sekarang Ki Suratman sudah mati. Semoga warga kampung bisa selamat." Malam itu juga Bima mengantarkan Mbok Hafsah ke pengungsian karena hari sudah semakin malam. Keesokan paginya, semua orang yang ada di pengungsian itu sembuh dari penyakit aneh yang beberapa hari lalu melanda mereka. Warga Mojosari pun kembali ke rumah mereka masing-masing. Sementara Bima harus pamit karena dia khawatir pada asisten rumah tangganya. Setibanya di rumah, Bima heran karena gerbang tidak dikunci. Bukan hanya gerbang saja, tapi pintu rumah juga tidak dikunci. Segera Bima masuk ke dalam kamar tempat Anjani dikubur. Bima terkejut melihat Zulfa terkapar tidak sadarkan diri di samping makam Anjani. Bima panik dan langsung membopong Zulfa. Wanita itu masih hidup. Bima membawanya ke rumah sakit. Bima menduga kalau rumahnya itu dirampok.
Namun dugaannya itu salah, karena setelah dicek kembali, tidak ada barang yang hilang di rumah Bima. 2 hari berlalu, Sulfa belum juga siuman. Wajahnya pucat, kelopak matanya menghitam. Pihak yayasan sudah menjenguk Sulfa. Mereka bilang ke Bima kalau pihak yayasan akan bertanggung jawab atas kejadian ini. Namun Bima tidak mau lepas tangan begitu saja. Dia harus memastikan kalau Sulfa baik-baik saja. Tengah malam hujan mengguyur kota metropolitan. Bima tidur di samping ranjang Sulfa. Wanita itu masih tidak sadarkan diri. Pergelangan tangannya diinfus. Dadanya turun naik, menandakan dia masih hidup. Sesaat kemudian, tubuh Sulfa bergetar. Matanya melotot seperti melihat sesuatu mengerikan melayang di atas kepalanya. Bima terbangun dan langsung memanggil dokter. 2 perawat dan 1 dokter masuk ke dalam ruangan itu. Mereka sibuk memeriksa kondisi Sulfa. Di saat seperti itu muncul rangkaian kejadian yang dilihat Sulfa. Ia melihat seorang perempuan mengenakan baju pengantin berjalan sempoyongan menuju hutan Kantarawang. Perempuan itu juga sedang hamil besar. Dia menangis sambil memegangi perutnya yang terasa sakit. Setibanya di sumur keramat, ia duduk bersandar pada dinding sumur sambil tak henti menangis. Air matanya menyatu dengan make up yang pudar, membuat garis hitam di pipi. Dia mengerang kesakitan. Jabang bayi dalam perutnya seperti memaksa ingin keluar. Di tengah hutan itu ia melahirkan bayi perempuan. Bayi yang masih ada tali ari-arinya. Itu ia letakkan begitu saja di pinggir sumur. Seolah-olah dia tidak pernah mengharapkan bayinya terlahir ke dunia. Tanpa memperdulikan bayinya yang menangis, wanita itu naik ke atas tembok sumur, lalu loncat ke dalam sumur itu. Dia tenggelam dan mati mengambang di dalam sumur itu. Bu Hafsa yang masih terlihat muda menghampiri bayi itu dan membawanya pergi dari sumur keramat. "Tenang, kamu selamat nak. Aku akan merawatmu." Semenjak itu bayi yang ia adopsi diberi nama Sulfa. Wanita yang bunuh diri itu bernama Sumarni. Acara pernikahannya diamuk warga lantaran dia melakukan perzinahan sebelum menikah. Saat itu suaminya diarak dan dipermalukan keliling kampung, sementara Sumarni berhasil kabur ke hutan Kantarawang. Tubuh Sulfa kembali tenang, perlahan matanya juga terpejam. Seorang perawat mengganti cairan infusnya, sedangkan dokter sibuk memberitahu Bima kalau Sulfa baik-baik saja. Keesokan paginya Sulfa siuman, tubuhnya masih lemah. Perlahan Bima menyuapinya bubur. "Kita belum sempat kenalan, aku Bima. Sebenarnya apa yang terjadi selama aku pergi?" tanya Bima penasaran. "Di dalam kamar itu, Pak, ada perempuan yang sangat mengerikan. Aku seperti dibekap dan setelah itu aku tidak sadarkan diri," jawab Sulfa dengan suaranya yang pelan. Bima mengembuskan nafas berat. Dia yakin wanita itu pasti si Kanti. "Bu Anjani kemana, Pak?" tanya Sulfa. Ia menoleh ke sekeliling mencari Anjani. Bima mengerutkan dahi. Dia heran dari mana Sulfa tahu tentang Anjani. "Kamu tahu Anjani dari siapa?" tanya Bima. "Selama Pak Bima pergi, aku ditemani Bu Anjani di rumah." Seketika saja Bima meletakkan mangkuk bubur yang ia pegang. "Anjani itu istriku. Dia sudah meninggal. Aku menguburnya di dalam kamar. Kalau kamu lihat kuburan di dalam kamar, itu adalah kuburan Anjani. Makanya aku melarangmu untuk masuk ke kamar itu," timpal Bima. "Gak mungkin, Pak. Jelas-jelas Bu Anjani bersama aku semalaman. Aku nyisirin rambutnya." "Ya sudah, yang penting kamu sehat," kata Bima. Ia kembali menyendok bubur untuk Sulfa. 3 hari kemudian, Sulfa sudah pulih. Dia tampak segar seperti sedia kala. Bima meminta Sulfa untuk tetap bekerja di rumahnya, tapi Sulfa memilih untuk memundurkan diri. Kejadian yang dia alami sangat janggal. Dia tidak sanggup lagi bekerja di rumah itu. "Kamu yakin
Gak mau kerja di sini lagi? Tanya Bima sambil fokus menyetir. Pagi itu Sulfa minta diantarkan ke stasiun kereta api. Iya pak, saya mau cari kerjaan lain saja, jawab Sulfa sambil memandangi jalanan yang ramai oleh lalu lalang kendaraan. Kalau boleh tahu asal kamu dari mana? Tanya Bima lagi. Saya juga nggak tahu asal saya dari mana pak. Dari kecil saya hidup di panti asuhan. Sampai sekarang saya nggak tahu siapa orang tua saya dan dari mana asal saya. Tapi saya cukup beruntung punya orang-orang baik di panti asuhan. Bima mengangguk-angguk. Terus ini kamu mau kemana? Tanya Bima. Tiba-tiba saja suara besar dan serak keluar dari mulut Sulfa. Mojosari. Jelas, itu bukan suara asli Sulfa. Bima terkejut. Mendadak dia menginjak rem mobil membuat Sulfa tersentak. Kenapa pak? Tanya Sulfa panik. Napas Bima terengah-engah. Keringat membasahi dahinya. Tadi kamu bilang Mojosari. Bima menatap Sulfa yang duduk di sampingnya. Mojosari? Enggak pak, saya tadi bilang mau ke rumah teman saya. Sulfa menggelengkan kepala. Bima menelan ludahnya sendiri. Dia menarik nafas mencoba untuk tenang. Klakson ramai berbunyi di belakang mobil Bima. Para pengemudi lain geram karena Bima mengerem mendadak. Segera Bima menyalakan kembali mesin mobilnya yang sempat mati. Mobil itu melaju kembali dengan kecepatan stabil. Setibanya di stasiun, Sulfa turun dari mobil Bima. Ia berterima kasih atas kebaikan Bima selama ini. Bima memberinya uang tambahan dan juga sebuah handphone. Di handphone ini ada nomorku. Kalau nanti kamu berminat kerja lagi di rumahku, telepon saja aku ya, ujar Bima. Iya pak, terima kasih banyak. Mereka pun berpisah. Sambil tersenyum Sulfa melambaikan tangan pada Bima. Berat rasanya Bima melepas Sulfa. Dia khawatir akan terjadi apa-apa pada wanita itu. Tapi Bima juga tidak bisa memaksa Sulfa untuk tetap bekerja di rumahnya. Sesaat sebelum pergi dari stasiun, Bima melirik kaca spion mobilnya. Dari pantulan kaca itu, ia melihat Sulfa berdiri di pinggir jalan sambil terus memperhatikan mobil Bima. Di samping Sulfa, Bima melihat sosok perempuan berambut panjang dengan pakaian hitam. Perempuan itu tak lain adalah Kanti. Bima mengerutkan dahi. Ia lalu mengerjapkan kedua matanya. Seketika saja sosok Kanti menghilang. Itulah akhir cerita horor yang berjudul Pengantin Jawa, yang ditulis oleh akun kumparan yang bernama Bang Esot. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.